penelitian saya, dan kebetulan saya bagian daripada ulama di Indonesia ini. Dari hasil penelitian saya, Ba'alwi dari kurun dari abad ke-4 nyampe abad ke-9, tidak ada satupun kitab, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah putra dari Sayyid Ahmad. Kalau tidak ada satupun ulama, kalau tidak ada satupun manusia, kalau tidak ada satupun kitab yang mengatakan semacam itu, sehingga kata-kata suruh bagi Faldo itu nggak benar. Bahkan saya telah membuat pengumuman untuk melakukan diskusi dengan para habaib, tidak sama pribumi. Kalau diskusi sama pribumi namanya gelut, gelut sama berodi. Tapi sama habaib. Sampai detik ini belum ada satupun habaib yang berani datang ke Al-Mubarak. Setiap pengen datang, telepon dulu, lalu saya mengatakan, Beb, daripada panjenengan malu-maluin habaib se-Indonesia, Beb, jawab satu pertanyaan saya dulu, Beb, tak dengerin. Nanti kalau panjenengan mampu untuk menjawab, silakan datang. Sebab nanti kalau panjenengan datang di Al-Mubarak 24 jam selalu live streaming. 24 jam selalu live streaming. Lalu saya lontarkan satu pertanyaan, Beb, ayah panjenengan siapa? Lahirnya kapan? Wafatnya kapan? Kakek panjenengan siapa? Lahirnya kapan? Wafatnya kapan? Terus nyampe Rasulullah, marojek kitabnya mana? Tidak ada satupun yang mampu untuk menjawab. Kemudian ada seorang habaib dari Tegal, video call sama saya. Kemudian beliau datang-datang sama saya. Ini ya yang namanya Ustaz Muharram yang datang-datang itu ya. Kemudian saya bilang, Bib, nggak usah gitu, Bib, nggak usah keras-keras. Kemudian beliau bilang, udah, besok setelah subuh saya terbang ke Demak. Tolong transporting. Lalu saya transfer uang 1 juta. Tadinya minta 1.500.000. Saya bilang, Bib, yang 500 nanti kalau dari rumah tak transfer 1 juta. Apa yang terjadi? Sampai detik ini belum datang. Itu bukti bahwasanya Ba'alwi, itu bukti bahwasanya para habaib memang benar-benar beliau datang di Indonesia yang mendatangkan adalah Belanda. Bukan karena mereka itu adalah Miduriyatul Rasul yang syiar Islam di Indonesia, tidak. Saya meneliti di beberapa kitab, banyak kitab-kitab yang dipalsukan. Di antaranya adalah Abnaul Imam. Ada karya tulis namanya Abnaul Imam. Ini adalah karya tulisnya Ibnu Toba yang beliau kelahiran 199. Tapi apa yang terjadi? Karya tulis Ibnu Toba, beliau menulis bahwa Ibnu Toba berkelahiran tahun 478. Kemudian di dalamnya mencantumkan bahwa Sayyid Ahmad punya anak 4, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain, kemudian Sayyid Ubaidillah. Tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Tidak mungkin seorang Sayyid Ahmad memberi nama anak dengan sebutan tokoh gembong otak pembantu dunia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada 2 orang, namanya Yazid bin Muawiyah dan Ubaidillah bin Ziyad. 2 orang ini adalah gembong, pembunuh dunia Rasul, gembong otak yang membantu dunia Rasul. Bahkan di waktu kepalanya Sayyidina Husain dibawa di depannya Ubaidillah, lalu Ubaidillah memainkan kepalanya dengan tangannya, kemudian beliau mengambil tombak, lalu tombaknya dibalik dengan gagangnya, kepalanya ditusuk-tusuk pakai tombak. Bagaimana mungkin Sayyid Ahmad memberi nama dengan orang yang pernah melukai hatinya, melukai kakek-kakeknya, membantu dunia Rasul? Bagaimana mungkin? Sangat tidak masuk akal. Panjenengan semua mendengar bahwa Abu Jahal, Abu Lahab yang pernah memusuhi Rasul, seumpama kayaknya anak lelaki, mungkin nggak putra panjenengan lelaki diberi nama Abu Jahal? Tidak mungkin. Ada ayah angkatnya Nabi Musa, namanya Fir'aun. Bagaimana mungkin panjenengan punya anak lelaki bercita-cita akan diberi nama Fir'aun? Fir'aun itu adalah nama orang yang telah menyakiti hatinya Nabi Musa. Bagaimana mungkin panjenengan akan memberi nama putra panjenengan dengan nama Kan'an? Karena itu adalah orang yang telah menyakiti hatinya Nabi Nuh. Ini juga ada Ubaidillah yang telah menyakiti hatinya baginda Rasul. Mereka adalah otak gembong membunuh dunia Rasul. Tidak mungkin Sayyid Ahmad memberi nama putranya dengan Ubaidillah. Setelah saya teliti manuskrip dan kitab-kitab, saya buka semuanya. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah putranya Sayyid Ahmad.
Sehingga kalau panjenengan semua yang statusnya Ansor, statusnya Banser, kemudian panjenengan mengawal Habaib, mengawal Ba'alwi, berarti panjenengan mengawal orang oknum yang beliau-beliau yang mereka mencoreng Rasulullah, menghina Rasulullah, memalsukan Rasulullah. Bagaimana tidak memalsukan Rasulullah? Coba dengarkan suara saya yang indah ini. Suara saya yang merdu. Coba. Salatullah ala Tuhal Yamani. Semoga rahmat takdir Allah terwujudkan kepada Tuhan itu arsmane kanjeng Nabi. Al-Yamani yang dari Yaman. Kapan Rasulullah dilahirkan di Yaman? Kapan Rasulullah wafat di Yaman? Kapan Rasulullah hidup di Yaman? Tidak ada. Rasulullah saja ditipu. Apalagi makam-makam kakek-kakek kita, makam-makam para pejuang-pejuang kita, mereka lebih dari ini. Rasulullah saja ditipu. Rasulullah saja ditipu. Ini tidak cuma itu saja. Banyak orang Jawa ini tidak semuanya tidak seperti yang mereka bayangkan. Bahkan mereka mengklaim bahwasanya seumpama tidak kakek-kakek kami datang ke Indonesia, tentu orang Indonesia ini masih menjadi bahaya. Kapan mereka datang itu sekitar 1800 tahun, 1800. Sementara orang Jawa itu lebih dulu daripada mereka. Mereka berani mengatakan yang semacam itu. Panjenengan masih penerima. Mereka telah mencoreng-coreng kakek-kakek kita, buyut-buyut kita yang memasukkan makam-makam dan lain sebagainya. Maka darinya ini saya himbaukan. Katanya panjenengan ngaku-ngaku yang ngawal kiai, siap menjadi segala-galanya kepada kiai. Tapi kalau panjenengan yang dikawal adalah orang yang menghina kiai, yang dikawal adalah orang yang telah memasukkan makam, yang dikawal adalah orang yang memasukkan nama Rasulullah Al-Yamani, yang dikawal adalah orang yang menyambungkan silsilahnya dengan mencakup ubudiyah. Padahal tidak ada. Ada oknum mengatakan Ustaz Muharram memutus Buya Rasul. Apa memutus? Kok belum pernah nyambung memutus? Kalau pernah menyambung Ustaz, kalau pernah menyambung yang diputus tidak pernah menyambung. Alasannya Sugro Banibayo. Kapan Sugro Banibayo? Sugro Banibayo itu setelah tahun 900. Kalau tahun 900 ini tidak bisa dikatakan Sugro Banibayo karena yang dipermasalahkan bukan Syekh Ali, Abu Bakar As-Sakran, tapi yang dipermasalahkan adalah Sayyid Ubaidillah. Jadi permasalahan adalah Ubaidillah. Di zaman itu belum ada. Siapa yang bilang dulu adalah Al-Imam Ubaidillah? Siapa? Kalau Al-Imam Ubaidillah semestinya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Hanifah, tentu punya karya tulis. Mana karya tulisnya? Mana manuskripnya? Mana karya-karya ulama yang mengatakan semacam itu? Yang disebutkan adalah kitab Abnaul Imam, tapi Abnaul Imam adalah karya tulis bohong, karya tulis palsu. Kalau para ulama-ulama tidak mau meneliti, kemudian hanya husnudon, maka husnudon yang telah diberitahukan oleh ulama yang lain atas kesalahannya, maka husnudon ini tidak benar. Seperti contoh Gus Miftah sholat, kemudian dengan husnudon ada coklat di bajunya. Padahal husnudon itu adalah coklat atau mungkin permen. Sah ya? Sah. Bagaimana jika ada saya lalu tak teliti? Tak teliti, jujur aja tak teliti. Sampai hijau, lalu saya ngomong begitu, sampai hijau. Justru saya masih mati. Sama nggak jawabannya? Tidak sah. Ulama-ulama Indonesia yang sudah diberitahukan oleh ulama lain atas mungkarnya, atas yang putusnya nasab alami, tapi masih husnudon, maka husnudon itu adalah tidak benar. Saya menyampaikan ini hukumnya tidak cuma fardu kifayah. Fardu kifayah mungkin orang lain yang tidak paham, tapi yang paham tentang ini hukumnya fardu ain. Kalau tidak saya baca, bagaimana nanti? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata Habib Lutfi, bagaimana nanti setelah orang itu mati, sesungguhnya yang ditanyakan pertama kali adalah sampai di mana ada hubungan Anda dengan Rasulullah. Bagaimana hubungan Anda dengan Rasulullah? Ada oknum yang telah menipu, yang telah membuat sifat yang telah ditampakkan, kita semua ujian diri. Apalagi bangsa-bangsa malah menyawal. Apalagi bangsa-bangsa malah ikut nyawal, ikut nuduh dan lain sebagainya. Padahal itu adalah sebuah kesalahan yang totalitas. Semoga saja saya yang merontokkan telinga, merontokkan hati dan pengen diotopsi.
Tapi saya elek-elek ini kemudian Rasulullah cuma bicara masalah ini karena nanti orang mengatakan dunia palsu, sehingga saja sedikit saya bicara hanya satu saja pesan saya coba sampai di mana kecintaan panjenengan dengan ulama. Kalau Anda cinta dengan ulama, mana mungkin panjenengan mengapa kepada oknum yang mengatakan kiai-kiai berbumi adalah iblis, dajjal. Saya dengar sendiri di YouTube masih ada ini. Imam CS iblis masih dengar. Benar aja masih dengar. Semoga saja manfaat barokah dari kami. Mohon maaf apabila telinga panjenengan rontok dari tempatnya. Man, kita lagi makan sehat. Saya makan dari kita sehingga kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholli alaihi. Cinta kepada Rasul ini bagian daripada kewajiban. Cinta kepada Rasulullah dan dunia bagian daripada kewajiban. Tapi kalau ada oknum yang memasukkan mengatasnamakan dunia Rasul seperti itu, sangat contoh yang tidak cocok dalam kajian Nabi. Lah, dalam kajian Nabi. Lah.